ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, jadi aku mau bahas tema kali ini tentang sosialisasi. Ya, banyak banget ya orang tua yang ternyata sharing tentang pengalaman anaknya tidak mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Kendalanya mungkin karena satu, punya keterbatasan kemampuan berkomunikasi karena terlambat bicara mungkin ya. Dan yang kedua, mungkin karena ada spektrum autismenya. Jadi memang itu kesulitannya bagaimana dia bisa berespon dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga, mungkin nggak ada kendala apa-apa, tapi memang tidak terbiasa. Ya, nah salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua kebanyakan mengajak anak tersebut ke komunitas teman-teman sebaya atau lingkup sosial yang lebih besar. Nah ini yang suka skip. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih bagaimana pola perkembangan anak dari sejak bayi sampai mereka besar. Kalau kita nggak paham, kita jadi bingung bagaimana cara untuk merespon anak kita. Ya, nah makanya kita mau bahas tema sosialisasi itu dari dasarnya dulu nih. Aku mau ulik dulu. Kalau kita ingat-ingat ketika bayi belum lahir, saat ada di dalam rahim ibunya, dia selalu merasakan kenyamanan, keamanan, kehangatan. Betul ya? Karena kan tidak terlalu banyak sensor yang langsung kena ke tubuhnya ya, karena dilindungi oleh rahim ibunya. Nah, lalu ketika dia baru keluar, baru lahir, apa respon pertama yang dilakukan oleh anak bayi? Pasti menangis, betul ya? Kenapa menangis? Karena ada dunia baru yang sama sekali asing dan mereka harus menyesuaikan diri dengan banyak hal, ya. Jadi pertama kali dia akan melihat sinar, cahaya, lalu dia akan merasakan kedinginan, lalu dia akan merasakan cuaca atau sensasi di tubuhnya yang berbeda-beda yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kemudian dia akan mengenal banyak wajah-wajah baru, dia kemudian melihat benda-benda baru, benda-benda asing. Kemudian dia tidak merasa nyaman ketika misalnya ya badannya atau tubuhnya tidak enak posisinya atau bagaimana gitu ya. Banyak hal lah yang dia tidak nyaman ketika baru pertama kali lahir ya. Jadi apakah cara kita untuk bisa membuat anak tersebut mampu untuk bersosialisasi ketika dia nanti sudah bertambah-tambah usianya? Pertama, kita harus memenuhi kebutuhannya, basic needs-nya dia. Bukan cuma makan, bukan cuma pakaian, bukan cuma tempat tinggal ya, tapi memenuhi rasa aman dan nyaman. Itu paling penting. Itu basicnya. Karena dia baru mengenal dunia, maka kita harus pastikan dia sedang membentuk konsep di otaknya. Kan pertumbuhan otak anak baru pesat-pesatnya itu di 2 tahun pertama kan. Karena kan kalau masih ketika baru lahir belum sempurna gitu ya. Nah, ketika sudah lahir sampai usia 2 tahun, di situ berkembang beliefnya, di situ terbentuk saraf-saraf pusatnya. Jadi di situ dia belajar banyak hal, ya kan? Nah, disitulah kita membangun basicnya bahwa dunia tempat dia lahir ini adalah tempat yang aman dan juga nyaman. Oke? Nah, caranya bagaimana? Selalu respon apapun tanggapan yang diberikan oleh anak kita waktu bayi ya. Kalau pertama kali pastilah anak nggak bisa ngomong kan. Apa yang dia lakukan? Menangis. Makanya setiap kali anak menangis langsung respon, langsung gendong, langsung diajak ngobrol, ditenangkan, dipeluk, banyak-banyak dipeluk. Kalau dibilang bau tangan itu mitos. Dan ada yang bilang biarin nangis supaya jantungnya kuat, itu mitos. Malah sebenarnya cuman itu waktu yang krusial ketika kita membangun bonding dengan anak sehingga membentuk pola pikir anak bahwa dunia ini adalah tempat yang aman dan bisa dipercaya. Begitu. Itu basicnya. Kalau misalnya kita salah dalam respon ketika bayi, udah dia nangis biarin aja lah nanti diam sendiri, itu nggak pas karena itu momen baru lahir. Kecuali kalau udah bertumbuh anaknya dan udah besar, lalu kita bisa terapkan itu. Contohnya anaknya nangis-nangis dengan cara untuk dia cari perhatian gitu supaya keinginannya terpenuhi gitu ya. Kita biarkan gitu ya.
Itu benar gitu kan. Tapi kadang kebalik, ketika bayi kita biarkan, tapi ketika udah besar kita langsung lakukan, kita langsung respon. Padahal kan bukan begitu ya sebenarnya. Kita harus berikan apa yang dia mau ketika bayi. Ya, jadi jangan sampai anak bayi itu ketika dia lapar kita biarin dia lapar, tuh jangan sampai. Berikan apa yang dia butuhkan, basic needs-nya, ya makanan pasti ya, dia berikan secukupnya lah, jangan sampai kekurangan makanan. Kemudian pakaian, upayakan nyaman, aman. Pokoknya upayakan gimana supaya anak bayi itu merasakan aman dan nyaman dulu gitu. Nah, nanti ketika dia udah usia 1 tahun, nah disitulah ya kelihatan di usia 8 sampai 9 bulan, disitulah dia mulai menyadari bahwa dirinya itu bukanlah satu bagian dengan ibunya. Ya, ini beda pola persepsi. Anak bayi merasa dia itu satu tubuh dengan ibunya. Makanya kita harus penuhi apa yang menjadi kebutuhan dia, berikan terus rasa kehangatan, pelukan gitu ya. Tapi ketika udah 1 tahun dia baru sadar, dia tuh kayak menyadari aku ini individu yang berdiri sendiri yang berbeda dengan ibuku. Lalu dia mulai ada ketertarikan dengan orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu ya. Makanya tahapan pertama sosialisasi adalah pertama bonding dulu dengan orang terdekatnya yaitu orang tua. Oke, sampai terbentuk rasa dia percaya pada dunia yang ada sekitarnya. Lalu pada saat dia usia 1 tahun sampai 2 tahun muncullah ketertarikan, keingintahuan, baru dia mulai ada rasa ingin berinteraksi dengan orang lain. Ya, di situ kuncinya. Ketika dia mulai berinteraksi dengan orang lain, kita nggak perlu paksakan langsung dengan anak-anak sebaya. Kita bisa mulai dengan orang yang ada di rumah dulu. Oke, makanya sering banget ada problem ketika anak tersebut terlambat bicara. Harus gimana nih? Dia udah terapi tapi nggak ada perkembangan. Saya ajak main-main di tempat umum, dia juga nggak ngerti, nggak bisa. Nah, yang sering jadi pertanyaan dan aku sering kasih PR nih buat orang tua adalah bondingnya gimana di rumah. Itu dulu yang kita bangun, ya. Mungkin banyak kendala atau ada kondisi yang membuat terbatas ya. Nggak bisa selalu berinteraksi dengan anaknya, mungkin karena pekerjaan atau kesibukan di rumah gitu kan, karena banyak urusan. Nggak apa-apa, orang lain pun bisa. Intinya adalah nggak perlu paksa anak untuk langsung berinteraksi di peer group yang besar, sedangkan interaksi dengan orang di dalam satu rumah juga belum terbangun. Oke? Jadi itu dulu kuncinya. Mungkin kita bisa berikan waktu saat bangun tidur dan saat sebelum tidur, karena itu adalah jam-jam krusial anak. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya kalaupun kerja ya, karena kerja itu kan nggak dari bangun tidur sampai tidur lagi kan. Kalau bisa diupayakan bangun tidur lebih awal, kita berinteraksi 15 menit aja, nggak perlu pun berjam-jam, karena sebenarnya durasi waktu sepanjang hari itu nggak akan membuat anak itu membangun core memory yang bagus juga, karena nonstop gitu kan, karena anak juga nggak baik 24 jam dengan satu orang aja gitu loh. Memang pada saat awal dia punya objek lekatnya, tapi ketika dia sudah cukup terpenuhi objek lekatnya, maka dia pasti akan mencari yang lainnya gitu ya. Itu sebabnya kenapa anak-anak merasa malu, gak mau gabung sama orang lain, sama teman-teman lain, karena belum kebentuk rasa percaya dirinya itu gitu. Makanya kita jangan paksa langsung buru-buru di orang yang teman yang sebaya gitu. Jadi kita awalnya kita dulu dengan orang tuanya nih, anaknya nih, diajakin baca buku atau bangun tidur disapa dengan sentuhan kayak gitu ya. Atau saat sudah tidur pun, walaupun nggak keburu, contohnya saat sebelum tidur, saat sudah tidur pun juga bisa kita berikan gitu loh. Itu yang paling utama ya. Stimulusnya jadinya nggak usah bingung. Aduh, dia dibawa ke teman-teman nggak bisa, itu dulu coba dulu dari keluarga inti. Nah setelah itu barulah kita mulai hilangkan faktor-faktor dari luarnya, contohnya gadget yang terlalu banyak, kemudian grup yang terlalu besar, karena kan proses bersosialisasi itu bertahap ya. Jadi ketika anak masih malu atau anak diam saja, memang itu fasenya. Apalagi dengan anak dengan spektrum autism ya, nggak bisa langsung bisa akrab atau kita paksa-paksa dorong, nggak bisa. Jadi kita temenin dulu. Kita coba dulu anak tersebut berada di tempat yang kecil, misalnya 1 atau 2 orang.
Itu sebabnya ketika kita mau memilih sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika anaknya digabungkan dengan anak-anak lain di kelas umum ya, di sekolah umum. Padahal di terapi oke, karena kan terapi one on one, bener nggak? Dia cuma satu aja, jadi dia tidak perlu mengalami kesulitan ketika bertemu dengan orang lain yang harus menyesuaikan diri gitu loh. Jadi kan harus nurutin maunya orang lain juga, harus ngikuti ritme orang lain juga. Nah itu kan jadi PR lagi buat mereka. Makanya ketika kita mau mulai ajak anak bersosialisasi, buatlah secara bertahap. Pertama orang tua, itu dulu kita bangun, lalu keluarga atau orang yang ada di rumah, lalu mulai dengan peer group yang kecil, 2 atau 3 orang. Ketika anak mulai sekolah, pertimbangkanlah itu menjadi salah satu faktor untuk memilih. Contohnya ketika kita mau masukin anak ini ke sekolah atau biar dia bisa ngobrol nih, biar dia mau mencoba untuk berbicara nih, kita ajak nih dia ke sekolah, kita bikin dia untuk ikut playgroup apa-apa gitu ya. Pilihlah yang jumlah anaknya sedikit. Dan kalau bisa, lihat situasi anak tersebut, apakah anak tersebut kondusif gitu ya, lihat bagaimana perlakuan teman-temannya. Kalau bisa cari yang lebih tinggi usianya juga tidak apa-apa, tapi juga jumlahnya jangan terlalu banyak agar guru bisa mengawasi dan anak tersebut tidak terlalu berat PR-nya untuk bisa bersosialisasi, karena tahapan proses bersosialisasinya mungkin tidak sama, bisa lebih lambat atau lebih sulit. Itu sebabnya kita nggak boleh paksakan, oke? Ingat, tidak boleh dipaksakan. Kalau anak masih belum mau ditinggal, temanin. Makanya dalam proses terapi, ketika baru pertama kali masuk terapi, terus langsung disuruh pisah, itu akan mengalami trauma biasanya. Makanya kalau sebaiknya ketika kita mau bawa anak terapi, mungkin bisa diusulkan untuk awal-awal pertama kita temani, gitu. Dan buatlah secara bertahap. Kalau udah beberapa kali pertemuan, dia mulai mengenal siapa terapisnya, itu baru mungkin kita bisa mundur pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba, karena proses yang seperti itu cukup traumatis. Tapi kita lihat situasi juga, kalau anaknya malah jadi ngeleot dan tidak mau ngapa-ngapain karena ada orang terdekatnya, maka kita juga bisa berikan batasan-batasan gitu, oke? Itu bisa dibicarakan sih semuanya. Makanya untuk kita mengajarkan anak ini tetap perlu ada evaluasi. Bukan cuman oke, udah aku terapi, aku tunggu hasilnya ya. Bukan gitu. Tapi saat anak kita terapi, kita lihat bagaimana dia disosialisasinya di teman-temannya, bagaimana perkembangannya ketika dia di rumah. Itu kita pantau terus. Dan kalau memang perlu adanya materi-materi khusus yang mau kita tekankan, kita prioritaskan, maka sampaikan juga kepada pengajarnya supaya efektif pertemuan terapinya. Oke, sekian ya dari saya, semoga bermanfaat. Dan yang paling penting adalah apapun kendala anak kita, gak usah terlalu pusing mikirin diagnosanya apa, dia kenapa, tapi tetap langsung yang paling pertama kita lakukan adalah tangani, terapi, tangani, stimulus, itu aja dulu kuncinya. Oke? Gak usah terlalu pusing apa sih penyebabnya, kenapa sih seperti itu, tapi langsung cari penanganannya, langsung cari bagaimana cara untuk melatihnya gitu ya. Semangat, aku mendukung. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.